Di video kali ini saya akan menjelaskan masalah rekomendasi fitur jelajah, yaitu intinya itu kita harus optimasi video-video kita atau channel kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hasim Tutorial. Baik ya teman-teman, malam ini saya akan membahas yaitu rekomendasi fitur jelajah. Pokoknya mah ya, fitur-fitur dari YouTube aja. Nah, siapa yang mau berkembang, kalian harus memahami fitur-fitur di analitik. Karena jurus yang pertama itu, yang terakhir yaitu data analitik kita. Kalau kita misalkan tidak memahami data-data analitik itu, disitulah kalian itu akan stuck di situ-situ saja. Permasalahannya cuma satu, yaitu data analitik. Kita bareng-bareng saja ya, sharing-sharing di sini ya, sharing-sharing untuk menjelaskan masalah rekomendasi, masalah fitur jelajah, masalah penelusuran YouTube yang ada di fitur analitik. Kita bareng-bareng sharing-sharing ya. Jadi setahu saya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita datanya itu dari fitur jelajah, fitur jelajah itu saat orang membuka YouTube itu ada video kita. Nah, setelah diklik itu yang namanya rekomendasi. Terus nanti kalau misalkan ada rekomendasi itu pasti di atas. Kalau dari penelusuran YouTube, kalian itu videonya itu dapat dari penelusuran YouTube. Dari sini kalian sudah paham ya, paham sedikit lah gitu ya. Jadi jurus terakhir itu untuk mengembangkan channel kita itu yaitu dari fitur jelajah. Fitur jelajah yaitu datanya itu ada di analitik. Semua fitur-fitur di analitik itu pasti bermanfaat jurus terakhir kita. Coba deh kita koreksi data analitik kita semuanya. Disitulah letaknya. Video kita itu stuck di situ saja, tidak berkembang, tidak berjalan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, jadi gimana kok bisa sumbernya itu supaya bagus, dari mana? Saya perjelaskan ya teman-teman di sini. Kalau misalkan kalian videonya itu pengen bagus, ingin berkembang, yaitu datanya itu harus kalian itu dari rekomendasi atau fitur jelajah. Karena fitur jelajah itu kalau misalkan kita ngebuka YouTube itu pasti ada video kita, langsung diklik itu namanya rekomendasi. Seperti itu ya teman-teman datanya. Awas kalian yang mempunyai grup-grup yang di Facebook atau di WA, yang paling utama itu di WA, itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Karena apa? Karena kita misalkan datanya itu dari eksternal, itu sangat jelek teman-teman, sangat jelek. Nanti kita itu pasti akan stuck di situ-situ saja. Meskipun kita ada kenaikan, pasti ada turunnya. Tapi nanti kalau misalkan kalian dapat video kalian tuh diklik dari rekomendasi, pasti ada kemajuan nanti ke depannya. Coba deh kalian itu ngulik di analitik, di data analitik itu semuanya ya, traffic kita dari mana, terus temukan video kita dari mana, CTR-nya itu berapa. Kalian ulik-ulik saja di situ, apa namanya, strategi di situ saja ya, tipsnya seperti apa, kayak gimana caranya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin berkembang, disitulah datanya. Biar kalian itu ngerti semua data-data yang ada di analitik. Karena menurut saya data analitik itu sangat penting teman-teman, sangat penting. Kita harus mendapatkan datanya itu, trafficnya itu dari rekomendasi atau fitur jelajah. Penelusuran YouTube oke, nggak apa-apa. Yang penting kita itu yang paling utama itu, yang paling teratas harus rekomendasi. Itulah data yang sebenarnya, yang channel kita itu pasti akan kedepannya itu akan berkembang. Coba deh cek kalian sekarang, lihat
data analitik kalian itu, sumber video kalian itu ditemukan dari mana, rekomendasi eksternal, penelusuran YouTube, atau fitur jelajah. Kalau masih eksternal, kalian berhenti untuk melakukan seperti kayak grup-grup WhatsApp ya, saling tonton, itu berhenti teman-teman. Boleh saling tonton, tapi kita harus jangan salin link kita. Itu ya berbahaya. Kalau misalkan awal pemula banget ya nggak apa-apa, itu sebagian dari gebrakan. Jadi kita itu punya channel YouTube buat ngasih tahu teman-teman kita ya. Kalau bisa itu jangan ngasih tahu, boleh, tapi kita harus tulis penelusuran channel kita, jangan dari WhatsApp. Kalau dari WhatsApp nanti munculnya ya trafiknya itu dari eksternal. Itu sangat jelek teman-teman. Kalau dari eksternal tidak akan berkembang, stuck di situ-situ saja. Disitulah ya kelemahan kita saat kita punya channel YouTube, yaitu tidak berkembang. Di situ kalian harus teliti dengan data analitik itu, karena jurus terakhir yang pertama dan terakhir itu pasti di analitik, semuanya ada di data analitik kalau kalian ingin berkembang. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten teman-teman.